Potensial listrik pada berbagai keadaan sel terbagi tiga yaitu: pertama, potensial membran istirahat. Sel-sel tubuh, khususnya sel saraf dan otot, memiliki perbedaan muatan di dalam dan di luar membran sel saat istirahat, dikenal sebagai potensial membran istirahat. Biasanya, di dalam sel bermuatan negatif dibandingkan dengan luar sel, yang berkisar antara -70 MV hingga -90 MV. Kedua, depolarisasi. Saat sel diaktifkan, misalnya oleh rangsangan saraf, saluran ion tertentu terbuka, menyebabkan aliran ion masuk ke dalam sel, sehingga mengurangi perbedaan potensial listrik, membran menjadi lebih positif. Proses ini disebut depolarisasi. Ketiga, repolarisasi dan hiperpolarisasi. Setelah depolarisasi, sel kembali ke kondisi istirahatnya melalui repolarisasi, di mana ion K keluar dari sel. Dalam beberapa kondisi, sel bisa menjadi lebih negatif dari kondisi istirahatnya, yang disebut hiperpolarisasi. Muatan listrik dalam tubuh terbagi dua yaitu: pertama, ion. Muatan listrik dalam tubuh terutama dihasilkan oleh ion seperti natrium Na, kalium K, kalsium Cc, dan klorida Cl. Ion-ion ini berperan dalam menjaga keseimbangan potensial listrik di seluruh membran sel dan dalam proses fisiologis seperti kontraksi otot dan transmisi sinyal saraf. Kedua, transport ion. Ion-ion bergerak melintasi membran sel melalui pompa ion dan saluran ion. Pompa natrium kalium, misalnya, adalah mekanisme penting untuk menjaga perbedaan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel, sehingga menciptakan perbedaan potensial. Penghantaran impuls listrik potensial aksi terbagi dua yaitu: pertama, potensial aksi. Penghantaran impuls listrik di sepanjang saraf disebabkan oleh perubahan cepat pada potensial membran yang disebut potensial aksi. Potensial aksi dihasilkan ketika rangsangan cukup kuat untuk melewati ambang batas, memicu depolarisasi cepat dan kemudian repolarisasi. Kedua, propagasi impuls. Setelah potensial aksi dihasilkan, ia bergerak di sepanjang akson dengan cara melompati nodus Ranvier dalam serabut saraf bermielin melalui proses yang disebut konduksi saltatori. Ini memungkinkan sinyal saraf bergerak lebih cepat dibandingkan pada akson tanpa mielin. Hambatan listrik dalam tubuh terbagi dua yaitu: pertama, hambatan membran sel. Hambatan listrik dalam tubuh ditentukan oleh sifat membran sel dan medium antar sel. Membran sel bersifat semi-permeable, yang berarti hanya beberapa jenis ion yang bisa melewatinya dengan mudah. Hambatan yang ditimbulkan oleh membran sel terhadap pergerakan ion dapat mempengaruhi transmisi sinyal saraf. Kedua, hambatan pada jaringan. Jaringan tubuh seperti otot dan kulit memiliki sifat konduktif, tetapi juga mengandung hambatan listrik. Misalnya, jaringan adiposa memiliki hambatan lebih tinggi daripada jaringan otot karena kurangnya cairan di dalamnya. Penggunaan listrik dalam tubuh terbagi tiga yaitu: pertama, transmisi sinyal saraf. Sistem saraf mengandalkan potensial aksi untuk mentransmisikan sinyal listrik dari satu sel ke sel lain, memungkinkan fungsi seperti gerakan, sensasi, dan refleks. Kedua, kontraksi otot. Potensial aksi yang dihasilkan pada saraf motorik memicu pelepasan ion Cc di otot, yang memulai proses kontraksi otot. Ketiga, pengaturan jantung. Jantung berfungsi berdasarkan impuls listrik yang dihasilkan oleh nodus sinoatrial yang menginisiasi depolarisasi, memicu kontraksi otot jantung dan menjaga ritme detak jantung.